Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Niaga Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cerita dari Jepang yang berjudul Uba Sute. Di antara teman-teman apakah ada yang sudah pernah mendengar tentang Uba Sute? Oke, sebelum saya lanjut cerita tentang Uba Sute, saya harapkan teman-teman agar supaya mensubscribe channel ini agar supaya bisa terus berkembang dan men-share-nya apabila dianggap bermanfaat. Oke, sebelum saya lanjut cerita, saya akan membahas dulu apa itu ubah sute. Ubah sute ini berasal dari dua kata, yaitu ubah yang berarti orang yang sudah lanjut usia. Kemudian sute ini berasal dari kata suteru yang artinya membuang. Jadi ubasute ini adalah sebuah perilaku seseorang yang membuang orang tuanya yang sudah lanjut usia dengan tujuan agar supaya beban hidup mereka ini bisa berkurang. Kemudian cerita ubasute ini sendiri di kalangan orang Jepang ini masih kontroversi. Ada sebagian orang Jepang yang mengatakan bahwa cerita ini hanya sebatas dongeng, tapi sebagian juga di antara orang-orang Jepang sendiri meyakini bahwa cerita ini benar adanya gitu. Tapi terjadi di masa yang sudah lampau gitu. Nah, itu tentang ubasute. Kemudian tempat untuk melakukan ubasute sendiri ini biasanya dilakukan pada sebuah gunung dan biasanya gunung tersebut terdapat hutan yang sangat lebat. Kemudian tempat yang digunakan untuk melakukan ubasute ini disebut ubasute ya yama. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja tentang ceritanya. Jadi di zaman yang masa lampau atau di zaman yang zaman dulu gitu, di Jepang ada sebuah negeri ya, di mana di negeri tersebut tinggallah seorang anak muda dengan ibunya yang sudah lanjut usia. Kemudian raja dari negeri ini adalah sosok raja yang sangat membenci orang tuanya, terlebih-lebih adalah ibunya sendiri. Jadi raja ini sangat membenci ibunya gitu. Sehingga raja ini membuat sebuah aturan untuk rakyatnya di mana kalau seandainya ada orang tua yang sudah berumur di atas 60 tahun, ini diwajibkan untuk membuangnya. Kalau seandainya ada masyarakat yang tidak mentaati aturan tersebut, nanti akan menerima hukuman dari akibat perbuatannya itu. Nah, kemudian eh, karena ibu dari pemuda ini juga sudah mencapai umur sekitar 70 tahun, jadi eh, sampailah suatu hari di mana pemuda ini walaupun dengan rasa terpaksa, dengan berat hati, di mana hati nuraninya pemuda ini sangat mencintai ibunya, tapi karena faktor dari sebuah aturan rajanya yang mengharuskan membuang orang tua yang sudah lanjut usia, jadi pemuda ini sangat terpaksa untuk melakukan sebuah tindakan ubasute. Nah, kemudian eh, ibunya sendiri ngomong kepada pemuda ini, "Nak, karena ini sudah menjadi sebuah aturan kerajaan atau sudah menjadi aturan raja, ya sudah lakukan saja apa yang menjadi aturan dari raja tersebut." Ibu sangat ikhlas menerima semua ini. Yang terpenting adalah kehidupan kamu itu bisa lebih ringan, bisa lebih bahagia dengan adanya kegiatan ubasute ini. Nah, kemudian eh, dengan dorongan eh, ucapan dari ibunya, pemuda ini sangat terpaksa menggendong ibunya
dan membawanya untuk dibuang ke sebuah gunung gitu. Nah, pemuda ini berangkatlah sambil menggendong ibunya. Kemudian di tengah perjalanan ibunya ini selalu memetik gitu, atau selalu mengambil ranting-ranting pohon yang ada selama perjalanan. Kemudian ranting-ranting ini dibuang gitu sepanjang perjalanannya itu. Pertamanya si pemuda ini tidak ngeh dengan apa yang dilakukan ibunya gitu, karena tentu perasaan pemuda ini sangat berkecamuk, di mana perasaannya itu sangat berat untuk melakukan kegiatan ubah sute ini gitu. Nah, terus ibunya sepanjang perjalanan dia mengambil ranting-ranting yang ada di pohon yang dilewati sepanjang perjalanan itu, terus gitu. Nah, tiba-tiba anak ini tersadar gitu, mendengar suara di mana seperti ranting yang dipatahkan gitu, peletek gitu kan. Nah, kemudian si pemuda ini bertanya kepada ibunya, ibu sedang ngapain gitu kan. Kata ibunya, oh ibunya itu sambil tersenyum, oh ini ranting nak gitu. Lah ibu kenapa gitu, dari tadi seperti mematahkan ranting-ranting itu gitu. Nah, ibunya sambil tersenyum mengatakan kepada pemuda ini, nah ibu mematahkan ranting-ranting ini dengan tujuan agar supaya kamu nanti ketika pulang ya kembali lagi ke rumah kamu tidak tersesat dengan melihat ceceran ranting-ranting ini gitu. Jadi ibunya bertujuan mematahkan ranting ini agar supaya anaknya tidak tersesat ketika perjalanan pulang gitu. Nah, dengan jawaban ibunya itu pemuda ini semakin berkecamuk, semakin hatinya itu sangat sedih sekali gitu. Jadi perasaannya mengatakan, kok ibu saya gitu kan, walaupun dalam keadaan seperti ini di mana saya sedang melakukan kegiatan ubah suti aja gitu, ibu saya masih memikirkan saya gitu, kok saya tega sekali melakukan hal ini gitu. Nah, kemudian si pemuda ini teringat kembali di mana masa-masa dia masih kecil, dirawat dengan penuh kasih sayang. Kemudian juga dia juga teringat di mana dia waktu kecil suka merepotkan ibunya gitu, tapi tetap ibunya sabar dan tetap menyayangi dia gitu. Nah, dengan kejadian seperti ini menangislah si pemuda itu, menangis sejadi-jadinya gitu. Kemudian si pemuda ini mengatakan kepada ibunya, bu gak usah jadi aja ya gitu, saya gak mau gitu meninggalkan ibu sendirian di gunung gitu. Kemudian ibunya tersenyum, sudah lakukan saja nak, apa yang sudah menjadi kebijakan dari rajanya, ibu ikhlas kok gitu. Ibu ikhlas, yang penting kamu kehidupannya bisa lebih bahagia, bisa lebih tenang, beban hidup kamu itu bisa berkurang dengan membuang ibu ke gunung gitu. Sudah cepat lakukan saja gitu. Nah, kemudian karena ibunya berbicara seperti itu, pemuda ini sangat terpaksa kemudian berjalan lagi sampai akhirnya sampailah di tempat tujuan. Kemudian anak ini menurunkan ibunya dari punggungnya, kemudian sambil menatap wajah ibunya, dia sangat sedih kenapa hal ini harus terjadi gitu. Dan ibunya memahami apa yang dirasakan oleh anaknya gitu. Kamu sana pulang gitu, biar ibu di sini aja sendiri, nggak apa-apa, ibu ikhlas apa yang harus terjadi ini, yang penting kamu kehidupannya bisa lebih baik lagi gitu, sana pulang. Nah, akhirnya ibunya itu menyuruh si pemuda ini untuk pulang. Kemudian ibunya berpesan, kalau kamu mau pulang coba ikutin di mana ranting-ranting yang
tadi ibu patahkan gitu, ikutin saja jalan yang eh, tercecer ranting-ranting yang sudah ibu patahkan tadi gitu. Nah kemudian semakin sesaklah dada si pemuda ini eh, dengan ucapan ibunya, tapi mau gimana lagi, walaupun tidak, si pemuda ini sangat berat, tapi karena udah menjadi aturan rajanya sangat terpaksa, ya mau gimana lagi gitu. Akhirnya si pemuda ini sambil menangis meninggalkan ibunya, kemudian turun dari gunung gitu. Nah kemudian si pemuda ini turun. Nah kemudian di tengah-tengah di tengah-tengah perjalanan pulang, tiba-tiba itu turun salju, teman-teman. Nah kemudian si pemuda ini teringat ke ibunya, kok ini turun salju, kalau seandainya turun salju kan udaranya sangat dingin, ibu ini bagaimana kalau seandainya kedinginan gitu. Akhirnya berkecamuklah di dadanya, terus sangat sedih sekali, dia memikirkan bagaimana nasib ibunya. Karena dia sudah nggak tahan, akhirnya dia lari lagi menuju ibunya gitu. Ibu gitu kan, katanya, loh kok kamu kenapa balik lagi gitu. Enggak, pokoknya saya nggak bisa lakukan kegiatan ubah sute ini. Saya nggak bisa gitu meninggalkan ibu sendirian di tempat seperti ini, sedangkan turun salju, nanti kondisinya dingin, pokoknya ibu harus pulang gitu. Nah akhirnya si pemuda ini memaksa ibunya, walaupun ibunya menolaknya untuk diajak pulang, sampai ibunya ini mengeluarkan kata-kata yang ya bisa dikatakan yang kasar lah, seperti baka gitu. Baka itu kan artinya goblok lah atau bodoh lah, kamu itu bodoh gitu, kenapa harus kembali lagi gitu. Sudah pokoknya ibu, saya nggak bisa meninggalkan ibu seperti ibu harus pulang gitu. Nah akhirnya karena si pemuda ini memaksa ibunya untuk pulanglah ke rumahnya. Nah sesampai di rumahnya, karena udah menjadi sebuah aturan dari rajanya, teringat kepada aturan-aturan rajanya, sehingga ibunya ini disembunyikan gitu, teman-teman. Disembunyikan di tempat yang di tempat yang khusus lah, di mana tempat ini seseorang itu tidak bisa menemukannya gitu. Artinya ibunya disembunyikan lah, intinya di sebuah ruangan khusus gitu. Nah setiap ngasih makanan ke ibunya, dia selalu menggunakan seperti tali, teman-teman, karena dia di ruangan khusus gitu. Terus setiap hari seperti itu karena takut ketahuan sama tetangganya, atau sampai kalau ketahuan sampai rajanya itu gitu. Nah akhirnya suatu hari si anak ini pergilah ke ladang miliknya gitu. Pergi ke ladang, mengolah lahan pertaniannya. Begitu dia sudah bekerja, pulanglah, tapi di perjalanan pulang itu dia melihat berkumpulnya banyak orang-orang gitu. Jadi banyak orang yang sedang berkumpul melihat sebuah pengumuman dari raja gitu. Dimana pengumuman ini isinya adalah sebuah teka-teki yang diberikan dari negara tetangga, teman-teman. Artinya negara tetangga ini memberikan sebuah tantangan kepada raja yang ini, dengan cara memberikan sebuah teka-teki. Kalau seandainya raja ini tidak bisa menjawab, nanti negaranya ini akan diserang oleh negara tetangga gitu istilahnya. Nah dengan kondisi yang gawat seperti ini, mungkin rajanya tidak tahu jawabannya seperti apa. Akhirnya dia memberikan pengumuman kepada rakyatnya, barangkali di antara rakyatnya ada yang tahu jawabannya gitu. Nah kemudian si pemuda ini pun melihat gitu isi pengumuman, kemudian dia segera pulang ke rumahnya dan bertemu ibunya, kemudian menyampaikan seperti apa yang terjadi di luar. Intinya ya, kalau seandainya rajanya ini tidak bisa memecahkan teka-teki, nanti akan diserang oleh negara tetangga gitu.
Jadi si pemuda ini menyampaikan kepada ibunya teka-teki yang menjadi pengumuman tadi, teman-teman. Jadi isi dari pengumuman tadi adalah raja raja dari negara tetangga itu memberikan teka-teki seperti ini. Jadi raja tetangga ini menyodorkan dua kuda yang identik. Artinya kuda ini benar-benar sama, tingginya sama, terus badannya sama, terus pokoknya semuanya sama karena kuda identik itu. Terus kemudian raja tersebut mengatakan, coba manakah di antara ini mana yang induknya dan mana yang anaknya gitu. Nah kemudian ibunya tersenyum gitu. Kalau emang pertanyaan itu seperti itu gampang sekali gitu. Loh, ibu tahu jawabannya tentang teka-teki ini? Ya tahu ibu gitu. Apa bu jawabannya gitu? Sama ibunya dikasih tahu gitu. Caranya kalau ingin tahu mana induknya mana anaknya, kasih saja rumput atau makanan. Nanti kalau ada kuda yang mundur atau memberikan kesempatan kepada kuda yang lain, yang mundur itu udah pasti induknya gitu. Dan yang dikasih kesempatan itu udah pasti adalah anak daripada induk kuda tersebut. Mendengar jawaban dari ibunya, pemuda ini sangat senang sekali. Oke bu, kalau begitu saya akan langsung pergi menuju raja aja, jawaban dari ibu gitu. Nah akhirnya berlarilah anak ini menuju rajanya gitu. Akhirnya disampaikan, raja ini saya memiliki jawaban dari teka-teki tersebut. Apa jawaban kamu gitu, kata rajanya. Ya itu raja, kalau ingin mengetahui mana induknya mana anaknya, kasih saja sebuah rumput atau makanan, dimana kalau seandainya ada salah satu kuda yang mundur dan memberikan kesempatan kepada kuda yang lain, yang mundur itu udah pasti induk gitu. Yang dikasih kesempatan untuk makan itu udah pasti anaknya gitu. Nah kemudian tercengang gitu rajanya ini. Oh bener juga ya jawaban kamu. Kok kamu bisa berpikir ke arah situ gitu. Kemudian si pemuda ini dengan rasa terpaksa menyampaikan kepada rajanya perihal yang sebenarnya, bahwa jawaban ini adalah jawaban dari ibunya yang sudah lanjut usia gitu, teman-teman. Nah kemudian mendengar jawaban dari pemuda ini, rajanya berpikir, dan rajanya ini tidak sampai marah, teman-teman. Bahkan raja ini sampai termenung gitu. Oh iya, gara-gara orang yang lanjut usia ini yang menyebabkan negaranya itu aman gitu, atau selamat dari serangan dari negara tetangga gitu. Akhirnya dengan kejadian tersebut, rajanya yang selama ini memberikan aturan yang tidak normal, di mana orang tua yang sudah lanjut usia harus dibuang, dengan kejadian tersebut rajanya menjadi sadar, kemudian merubah aturannya atau mencabut aturannya, di mana orang tua yang lanjut usia pun itu dikasih kesempatan atau diizinkan untuk tinggal bersama anak-anaknya. Nah itu seperti itu ya teman-teman ceritanya. Intinya dari cerita ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kita harus bisa mengambil pelajaran perihal benar atau enggaknya cerita ini. Karena masih menjadi kontroversi di antara negara Jepang, intinya kita semua harus mengambil pelajaran, di mana kita sebagai anak harus tetap menghormati, menyayangi orang tuanya walaupun orang tua itu sudah menjadi lanjut usia gitu. Bagaimanapun orang tua, terkhusus ibu, adalah seseorang yang sangat berjasa kepada kita selama hidup ini. Jadi harus benar-benar menghormatinya dan benar-benar menyayangi sampai akhir hayatnya. Itu intinya seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu cerita ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan nanti di cerita yang lain. Oke semuanya, terima kasih.